Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang diabetes mellitus atau DM. Sebelum lanjut ke materi, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rifa Nazah Alfiah, Delis Aprianti dan Sylvia Gita Maharani dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan, Stikes YPIB Majalengka. Apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit yang bernama diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau sering dikenal sebagai penyakit gula adalah suatu penyakit gangguan kesehatan di mana kadar gula dalam darah seseorang menjadi tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Ada beberapa klasifikasi diabetes mellitus yaitu ada tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes mellitus gestasional. Tipe 1 dikenal dengan diabetes tergantung insulin. Karena sel-sel beta pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali. Penderita sekitar 5–10%. Tipe 2 diabetes tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak mencukupi. Penderita sekitar 90–95%. Tipe lain, diabetes mellitus disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, dan sindroma penyakit lain. Diabetes mellitus gestasional atau DMG. Diabetes mellitus ini diakibatkan dari kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Biasanya terjadi pada kehamilan yaitu 2–5% dari seluruh kehamilan. Tanda dan gejala pada diabetes mellitus yaitu: yang pertama, sering buang air kecil. Kedua, selalu merasa haus. Ketiga, selalu merasa lapar. Yang keempat, pandangan buram. Kelima, berat badan turun drastis. Keenam, kesemutan atau mati rasa. Selanjutnya, yang ketujuh, kadar gula darah tinggi. Kedelapan, cepat lelah. Kesembilan, luka sulit sembuh dan yang terakhir gatal di daerah kemaluan wanita. Adapun faktor risiko seseorang yang terkena diabetes mellitus yaitu terjadi karena: yang pertama, ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kedua, riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus. Ketiga, usia lebih dari 40 tahun. Keempat, gaya hidup yang kurang sehat. Lalu yang kelima, kegemukan atau berat badan berlebih. Keenam, dislipidemia dan yang terakhir ketujuh, kurang aktivitas fisik. Seseorang dikatakan diabetes mellitus atau DM apabila 1. Gula darah puasa atau GDP lebih dari 126 mg per dl. Dan yang kedua, gula darah sesudah makan atau GDS lebih dari 180 mg per dl. Selanjutnya, diabetes mellitus juga dapat menyebabkan komplikasi yaitu sebagai berikut. 1. Kerusakan jantung. 2. Kerusakan saraf. 3. Katarak dan kebutaan. 4. Kerusakan ginjal. 5. Disfungsi seksual. 6. Kerusakan pembuluh darah kaki. Dan yang ketujuh, kerusakan dan kematian jaringan. Pencegahan diabetes mellitus. Kalian bisa mencegah diabetes mellitus dengan 3 cara yaitu: yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Lakukanlah pengecekan gula darah secara teratur. Hal ini penting untuk mendeteksi diabetes secara dini sehingga dapat segera ditangani dan meminimalisir kemungkinan terjadi komplikasi. Kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak atau minyak, dan garam secara berlebihan. Lalu, yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat diketahui dengan cara menghitung IMT.
Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dalam dunia medis fokus utama dalam penanganan adalah menjaga agar kondisi gula darah dalam batas normal. Adapun pengobatan atau penanganan yang biasa dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, dengan rutin melakukan pengobatan, dan jenis obat yang biasa digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, lalu selanjutnya, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, dan yang terakhir obat pengganti insulin. Kemudian yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat yang diantaranya melakukan diet untuk makanan tinggi kalori atau gula, dan melakukan aktivitas fisik yang teratur. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.